Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan soal nomor 11 dengan tema Pancasila. Soal ini menjadi soal yang sangat penting, soal-soal di sini ya, karena ini adalah temanya adalah Pancasila dan setiap tahun, setiap diadakan pasti ada soal Pancasila. Sehingga mari kita perhatikan video ini dengan seksama. Kita lanjutkan soal nomor 11. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud warga negara adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan A. berumur 21 tahun dan lahir di Indonesia, B. setia kepada negara Indonesia dan disahkan oleh undang-undang, yang C. sudah tinggal sedikitnya selama 5 tahun dan setia dengan NKRI, yang D. bukan keturunan orang asing dan warga negara lain, atau E. lahir di Indonesia dan setia kepada NKRI. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu setia kepada Indonesia dan disahkan oleh undang-undang. Ini yang paling penting ya, disahkan oleh undang-undang. Bagaimana caranya disahkan oleh undang-undang? Ya, salah satunya dengan cara naturalisasi, seperti itu, yang seperti banyak dilaksanakan oleh para pemain sepak bola. Oke, saya bacakan isi dari pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Warga negara Indonesia adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan setia pada negara Indonesia dan disahkan oleh undang-undang. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Saya baca dulu soalnya sebelum membaca pernyataannya. Dari pilihan pernyataan di atas yang merupakan syarat-syarat dapat dipilih menjadi wakil rakyat adalah A. warga negara Indonesia dan sudah berumur 21 tahun. Nomor 2. Setia pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 3. Sehat jasmani dan tidak memiliki cacat fisik. 4. Memiliki wawasan kebangsaan atau nasionalisme. 5. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda. 6. Dicalonkan oleh sebuah organisasi politik. Oke, mari kita lihat jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman juga bisa memilih mana jawaban yang dianggap benar. Saya berikan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, yaitu nomor 1, warga negara Indonesia dan sudah berumur 21 tahun. Ini dibuktikan dengan KTP biasanya. Kedua, setia pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan. Dan nomor 6, dicalonkan oleh sebuah organisasi politik. Ya, di sini kenapa bukan partai politik? Karena ketika membahas DPR di tingkat Jakarta atau di pusat, di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten DPRD, benar itu dicalonkan oleh partai politik. Tapi ketika membicarakan DPD, itu mereka independen, sehingga mereka bisa dicalonkan oleh organisasi politik. Lalu nomor berapa yang kurang tepat? Nomor 5, berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda. Tidak ya, kalau untuk presiden iya, tetapi untuk anggota legislatif itu pendidikan paling rendah adalah SMA atau SMK atau sederajat. Lalu nomor 4, memiliki wawasan kebangsaan nasionalisme. Ini tidak disyaratkan, tetapi biasanya ini nanti akan diujikan seperti itu. Nomor 3, sehat jasmani dan tidak memiliki cacat fisik. Kalau untuk mencalonkan presiden, nomor 3 ini berlaku, tetapi untuk legislatif nomor 3 ini tidak berlaku, sehingga kita bisa memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang kondisinya disabilitas jika berminat untuk menjadi anggota legislatif. Oke, nah
Syarat-syarat tadi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Bab 7 Bagian 1 Pasal 51 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD. Silahkan teman-teman untuk mengeceknya. Lanjut ke soal nomor 13. Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu A. Nasionalisme, internasionalisme, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Yang B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Atau yang C. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial. Yang D. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat, dan kesejahteraan sosial. Yang E. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, peri kemanusiaan, ketuhanan yang berkebudayaan. Kita lihat jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Apa yang disampaikan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Pancasila tidak mengenal fasisme karena titik tolak dari fasisme ada pada A. Material modern dan individualisme. B. Mengutamakan individualisme radikal. C. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang. D. Memaksakan praktik liberalisme. Atau E. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat. Teman-teman juga boleh memilih mana yang dianggap paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu mengutamakan individualisme radikal, gitu ya. Kita lihat fasisme ini seperti apa ya, biar teman-teman semuanya juga memahami secara mendalam. Nah, contoh fasisme itu ada pada kejadian masa lalu di Jerman, yaitu Nazi, di mana terjadi genosida besar-besaran. Banyak sekali, ribuan mungkin manusia yang telah dibunuh dalam kejadian ini ya. Yang terkenal adalah pemimpinnya yang sangat diktator, otoriter, dan sedikit-sedikit menggunakan kekerasan, yaitu Adolf Hitler. Oke, seperti itu. Nah, sifat-sifat dari fasisme ini yang pertama adalah rasisme. Jadi orang-orang yang mengikuti fasisme itu mempunyai sifat rasisme. Biasanya yang paling sering terlihat adalah membeda-bedakan warna kulit. Biasanya orang yang berkulit hitam itu dianggap sebagai manusia lebih rendah, padahal bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau liberalisme. Lalu ada militerisme. Artinya apa? Bahwa sedikit-sedikit itu militer bergerak atau militer itu menjadi wadah yang sangat istimewa. Siapapun yang masuk militer akan dianggap sebagai orang yang sangat istimewa. Dan militerisme ini memiliki dampak bahwa apapun pelanggarannya, maka militer akan digerakkan. Nah, kita bisa melihat bagaimana dulu militerisme yang dipimpin oleh Nazi itu melakukan genosida pada umat Yahudi. Lalu ada ultranasionalis. Ultranasionalis ini maksudnya adalah terlalu mencintai negaranya, sehingga dia menganggap bahwa negaranya adalah yang paling hebat, negaranya adalah yang paling kuat, seperti itu. Atau mereka menyebutnya sebagai ras Arya atau ras pemenang. Yang terakhir adalah sifatnya imperialisme. Imperialisme ini maksudnya adalah keinginan untuk menguasai dunia. Itulah yang menjadi sifat-sifat dari fasisme. Oke ya, saya ulang lagi, jawaban yang paling tepat adalah mengutamakan individualisme radikal, B.
Seperti itu, ada kata radikalnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 15. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1445 yang tidak dapat dipisahkan ialah: A. Undang-undang harus merangkum sila-sila Pancasila. B. Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila. C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Atau D. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan. Atau E. Nilai Pancasila harus ada pada tiap pasal. Oke, silakan teman-teman untuk memilih mana yang dianggap paling tepat. 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Jawabannya ada pada C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Karena pada hakikatnya merupakan satu rangkaian isi. Artinya, makna yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan yang dimaksud pembukaan Undang-Undang Dasar itu menggambarkan rangkaian peristiwa dan keadaan yang saling berkaitan dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat, dan saling mengisi berdirinya negara Indonesia yang diakhiri dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau kita sedikit mengulas pembukaan Undang-Undang Dasar, kita bisa melihat alinea pertama itu tentang kemerdekaan, kan, sampai dengan alinea keempat yang mengisahkan tentang tujuan Indonesia, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam: A. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. B. Piagam Jakarta. Atau C. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau E. Muqaddimah Konstitusi Sementara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Oke, silahkan dipilih mana yang dianggap benar. 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Yap, jawabannya ada di D, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jawabannya, kenapa tidak pada Piagam Jakarta? Karena di Piagam Jakarta itu, kalau kita melihat sila pertama, itu masih ada tambahan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan ini mendapatkan protes dari warga masyarakat Indonesia yang tidak beragama Islam, sehingga Piagam Jakarta tidak bisa digunakan. Kalau C, pidato Bung Karno ini juga masih belum final, belum Pancasila yang final. Yang final ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang D. Kita lanjutkan soal nomor 17. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal, oke ya, di soal sebelumnya sudah disampaikan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan. Ya, betul, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nilai-nilai Pancasila yang dapat menjiwai hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antar individu satu dengan lainnya dan masyarakat, terutama ada pada sila: A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan dipilih. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sini yang ditekankan oleh soalnya adalah
hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antar individu satu dengan yang lainnya dan masyarakat, terutama pada sila ya betul yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kebanyakan memberikan nilai-nilai tentang hak asasi manusia, seperti itu hubungan dengan sesama manusia dan menghargai hak-hak orang lain. Kalau sila pertama itu mengisahkan tentang bahwa warga masyarakat atau warga negara Indonesia itu meyakini adanya Tuhan, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menjelaskan tentang nasionalisme, sedangkan sila keempat ini menjelaskan tentang demokrasi dan keterwakilan. Sedangkan sila kelima ini menekankan tentang keadilan dalam semua aspek, seperti itu. Saya ulangi lagi, jawabannya adalah B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 19. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dari sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Rajiman Widyodiningrat, B. Soekarno, C. Notonegoro, D. Supomo, E. Muhammad Yamin. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu oleh Insinyur Soekarno. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, tapi lebih luas lagi adalah falsafah bangsa Indonesia. Apa bedanya falsafah negara dengan falsafah bangsa Indonesia? Berbeda jauh ya. Kalau falsafah negara ini artinya ketika negara itu ada. Negara Indonesia ada tahun 1945. Tetapi bangsa Indonesia sudah ada sebelumnya. Sehingga Pancasila ini sudah ada sebelum adanya negara Indonesia, ada sebelum 1945, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat disebut dimensi. A. Dinamis, B. Kerohanian, C. Fleksibel, D. Idealisme, atau E. Realita ya. Ini penting karena ini sering keluar ya, penyesuaian diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu fleksibel. Fleksibel itu artinya adalah bisa bergerak dengan lincah gitu ya, dapat menyesuaikan diri, seperti itu. Oke. Sedangkan dimensi yang lainnya ada dimensi realita, yaitu mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat dan menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat memahami dirinya, seperti ini. Oke. Ada dimensi yang lainnya, yaitu dimensi idealisme sebagai motor penggerak yang membangkitkan semangat masyarakat untuk maju. Itu ideologi dimensi idealisme. Dan masih ada satu lagi, yaitu dimensi fleksibel, kemampuan dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, demikian ini adalah soal nomor 20. Kita lanjutkan di video berikutnya agar tidak terlalu panjang. See you again.